Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris Bapak. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang ditetapkan pada, dan tahu-tahu aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bertanya dulu, siapa yang sudah ahli warisnya Allah? Saya belum ahli waris. Tuhan bilang begini, jika kamu malu mengaku aku, maka kita nih malu-malu mengaku penghuni. Haleluya. Tapi saya juga setuju kalau saudara tidak angkat tangan. Kalau mau aku dapat dibawa, dikatakan dalam firman Allah begini, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita ada orang bilang begini, kita cuma 2 anak, tambah lagi. Kita bilang kita anak-anak banyak. Di Galatin ada tapi anak-anak. Amin. Kenapa ini anak-anak banyak? Saudara boleh dapat ahli waris pasti, maka jadi ahli waris itu yang pasti. Aku tak berdoa apa? Terus aku dia sih. Nanti kalau susah bencana, bagaimana kita menjadi hamba Tuhan? Dan saya yakin saat ini Anda adalah hamba Tuhan. Amin. Saya akan memberi judul reaksi yang berbahaya bagi ahli waris jika meninggalkan si pemberi waris. Reaksi yang berbahaya bagi ahli waris jika meninggalkan si pemberi waris. Siapa si pemberi waris? Allah. Itu sebabnya saya bilang tadi, siapa sebagai ahli waris? Kita katakan karena kita ini ahli waris. Tapi yang mengatakan kita curiga, yang tidak katakan curiga besar. Kaget-kaget, sombong si pemberi waris. Ternyata itu tanda orang menjadi ahli waris manakala dia menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Yesus bilang begini, baptis mereka dalam namaku, baru kita akuinya jadi anak.
Jadi otomatis akan menjadi ahli waris. Mari sini kok sobati semua kan? Yang belum baptis, belum ahli waris saudara, baptis. Mari akhir balik itu jangan bawa anak-anak baptis. Boleh. Buktikan akhir balik. Amin. Jadi yang belum baptis bilang kepada Bapak mau baptis kita selatan. Kalau masih ada, kalau baptis puji Tuhan, berarti kita adalah ahli waris. Tapi jangan sampai kita tinggalkan si pemberi waris karena ada reaksi yang berbahaya kalau kita tinggalkan si pemberi waris. Banyak kali seorang anak kalau dia jadi durhaka, orang itu bilang, "Ngana suruh durhaka kita, dia ada pengajian." Ya toh, tunggu nanti kita saudara kasih ujian. Durhaka orang tua, orang juga kalau jadi durhaka kepada Tuhan, nah itu bahaya. Tuhan yang mau kasih warisan orang. Itu sebabnya jangan sampai kita meninggalkan Dia yang memberi warisan, yaitu kekayaan surgawi. Surga yang tidak kekal untuk selama-lamanya. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan si pemberi waris? Reaksi apa yang akan kita terima manakala kita meninggalkan si pemberi waris itu? Coba kita lihat rumah Allah sendiri. Dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin? Tadinya so bagus, kekristenan so mantap, menunjang ibadah so jujur, manis. Rajin dia. Kenapa? Api Pentakosta menyala dalam hidupnya karena baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga cinta mula-mula muncul luar biasa. Gak pandang sifat pokoknya apapun kita hadapi. Lambat laun jam 9:05 baru ada. Mas bagus. Kadang-kadang jam 9:15. Oh boleh dong mas ada. Setengah 9 keberapa mata saudara kecil. Mana itu? Soalnya nggak ada. Soalnya nggak muncul. Tadinya lagi serang pada jam 9. So hadir. Malam ini soalnya nggak hadir ini. Nah bahaya yang begitu. Di sini yang ada bisa sini banyak sekali. Ini tuh ada catat yang hadir saat ini. Bukan tulis. Ada Tuhan sekretaris malaikat surga. Ada buku kehidupan. Dia tulis. Nur Aset hadir. Minta ibu balap bertelepon ibu balap. Ini belum sudah hadir nanti ibu berdoa. Haleluya. Itu sebabnya mari kita terus pelihara keaktifan kita. Sebab paling berbahaya kalau kita berbalik kepada roh dunia. Dan akibatnya yang pertama, kalau kita berbalik kembali ke roh dunia, kekristenan yang berdampak pada pertama kekristenan yang berdampak pada krisis stamina. Coba saudara lihat, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah? Roh dunia yang lemah, dorongnya ada kekuatan. Saat dia menyusup kepada Anda, maka saudara akan menjadi lemah. Nah itu namanya krisis stamina. Oh orang kalau soal krisis stamina, tidak ada gairah. Baik, satu kan duluan dulu apa? Nanti ke belakang, oh, kalau
dia punya seperti ini luar biasa. Cepat yuk, berganti. Cepat, jangan kalau semua terlambat. Kalau di jemaat yang Tuhan percayakan kepada ini, pengumuman setengah 9 pengumuman. Jam 8 sudah datang. 50% sistem demokrasi, 50% hadir. Mulai biar baru jam 8:04 mulai. Salah. Orang menghargai yang dari dulu daripada orang menghargai yang malas. Iya. Bagaimana masih seperempat jam untuk menunggu yang malas? Oh, bahaya itu. Bahaya. Jadi orang yang ada sekitar itu jalan, kasih maju supaya kita berbeda. Amin. Amin. Mari kita berbeda terus dalam mendiri Tuhan agar supaya kita tetap eksis dalam pengiringan kepada Tuhan. Sebab kalau soal krisis stamina, dia akan berdampak pada sakit-sakit, penyakitan, cepat virus menyerang karena soal panas yang mau. So flu lagi itu bukan flu burung. Kalau cuma flu biasa tidak apa-apa. Tapi coba kalau kita kuat di dalam Tuhan, orang akan tepis itu. Dan firman Allah berkata, orang yang setia beribadah kepada Tuhan diberkati roh dan air, penyakit dilalukan. Sedangkan kalau ada penyakit, Tuhan lalukan. Apalagi yang ada penyakit, Tuhan selalu berkata, jauh dari penyakit. Amin. Haleluya. Kita yang hadir saat ini yang sakit-sakit karena kuat di dalam Tuhan. Amin. Kalau tidak kuat dalam Tuhan, Tuhan pasti akan tolong dan bela. Siapa bilang Bapak sudah kata mati juga. Apa rakyatnya sakit-sakit? Mati. Hubungan mari hidup di dalam Tuhan. Tapi selama kita masih ada di dalam dunia ini, mari kita berusaha, kita setia kepada Tuhan. Sebab penyakit ada beberapa hal yang menimpa kita. Ada penyakit karena virus. Ada penyakit karena virus. Ada penyakit karena ujian. Kita uji dulu ke guru sana. Sama dengan ayo itu coba. Ada penyakit karena kesalahan. Biar dia baru dokter nggak mau sembuh itu. Biar dia di Singapura, di Amerika nggak mau sembuh. Mesti cari berbeda. Berdoa, bertobat. Nah itu sebabnya mari supaya reaksi-reaksi ini tidak muncul dalam kehidupan kita. Mari kita tetap di dalam Tuhan. Sebab orang yang meninggalkan Tuhan namanya tersurat di bawah tanah, dihapus dalam kerajaan sorga. Coba dulu. Masuk kata jemaat yang ada di hati, masuk takut. Belum Yunus, biar Yunus masuk. Belum Yakub masuk. Datang hari beruntung dah terus satu bilang lagi Tuhan kenapa sih dia kan bukan buat toleh yang lama so habis ini toleh ketiga dan ini ada satu mungkin apa kita belum apa-apa. Jadi ini ada pemakai. Kita bukan cuma pemabuk, pemabuk dan perokok, pencuri lagi. Jadi ya hapus tuh, ternyata ada. Ya dong, resiko. Mari disana yang setia, emang masih sama dengan mungkin tadi. Jadi dia benar langsung hapus. Jadi
ciri, cuma ada. Oh iya, ngana dulu hebat sekali. Mar, dapat lihat mana bersambung di kobong sana. Aku bagi, oksana dari ayam. Jadi baju kita ayam. Bagaimana kita bertanam cuma ada bawah. Oh iya, nggak bertanam di sana ya, cuma dia mau ke sana. Coba lihat lagi. Ngana dulu kalau ada gembala ngapain sebelah sini kasih istri popoji. Cuma dia kan kurang begini. Karena suka panasan. Cuma kan sebelah sini. Pada sini harus juga ada. Amin. Di pokok pakai pancing sedikit nggak apa-apa. Sobat bilang boleh. Boleh. Firman Tuhan bilang. Iya. Sedikit demi sedikit jadi bukti. Nah itu bukan orang yang sedang meninggalkan si pemberi waris, maka kehidupannya akan menjadi lemah. Itu sebabnya masuk kamar. Kalau ada acara ramai masuk. Setelah masuk kamar nggak ada di mana ibu ini. Ada apa buah? Nah itu. Dia bukan hanya krisis stamina, tapi bicara dalam ayat ini lemah dan miskin. Jadi krisis ekonomi melanda juga kalau dia meninggalkan si pemberi waris. Itu reaksinya berbahaya yang beri. Sudah tetap di dalam Tuhan. Ada orang ini. Maka kita berdoa. Kita hidup cuma begini terus. Maka satu hari, ada satu hari mana kalian orang lagi periksa lebaran Anda. Setiap tahun kita jadi Pentakosta, kita berhidup cuma begini. Saudara salah berdoa dan saudara sudah meninggalkan si pemberi waris. Coba saudara lihat orang yang dekat dengan Tuhan, dia dilimpahkan oleh Tuhan berkat karena dia adalah ahli warisnya Allah. Jadi dia macam kalau dia diberkati, banyak orang kok sesama jontare anak Tuhan bakucel, padahal sama-sama ahli waris. Ya Pak, ini hari ada, besoknya ada, lusa ada, tulanya ada, tulah lainnya ada. Bagaimana Allah memperhatikan kita? Allah tetap memantau kita. Tuhan tetap melihat keberadaan kita dimanapun kita pergi dan berada. Kegiatan apa yang kita lakukan, Tuhan lihat semuanya. Dan kalau kita tetap di dalam Tuhan, Tuhan beri God berkat berdoa. Oh, ini keluarga setiap kita rajin sekali doa. Jadi ini berkat kasih selalu pada orang. Biar ini saya mau masuk belok, nyata mau belok itu. Tetap ibu berhala. Kalau dia sampungin nyata. Biar cuma aku kasih belok, nyata. Karena dekat dengan Tuhan. Dan kalau jemaat setia, dia kalau itu terlalu kasih belok, jangan mau belok itu. Malah gembala tetap berdoa, lebih diberkati. Amin. Kalau malas, aduh, takut. Jadi itu yang paling berbahaya. Kalau kita meninggalkan Tuhan, itu sebabnya jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Sebab kita punya Allah yang luar biasa. Allah sanggup melakukan sesuatu bagi saudara dan saya. Di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan, jangan saya bersaksi, tapi saya ingin menyaksikan sedikit. Sampai saat ini Tuhan tetap pelihara kami. Tuhan tetap menolong. Gula, enak banget. Macam sangat rajin.
dari gula. Pikir kita kadang-kadang kita semua penyakit gula. Bagaimana untuk semua beras? Nah, malu, kita malu kalau semua tenteng-tenteng itu tas plastik mau pilih warung di 1-2 liter. Kita malu. Biar jangan mau makan itu, mau kita mau kembali. Haleluya. Tuhan melihat dan memperhatikan. Kami juga sedang membangun Ka'bah Tuhan. Kami sudah berada sekitar 7 tahun di perayaan yang ada di Lain sampai kosong. Pastori 7 kali 8 semi permanen 30%. Aduh, memang perjuangan. Tapi kita bilang kalau Tuhan panggil di sana pasti Tuhan pelihara. 2 tahun melayani, nah itu terus sudah pakai. Tapi disitulah di saat kami berdoa, Tuhan tolong. Mulai peletakan batu. Mari pertama, jemaat kita bilang kerja bakti itu orang angkat pasir. Jadi biar anak sekolah ini angkat pasir. Itu boleh bicara minta ampun. Cuma, tapi apa boleh doa? Mari kita bilang Tuhan ini kasar. Di mana jemaat berlelah, jemaat berusaha. Urusan selanjutnya proyek Tuhan bertahu. Dan puji Tuhan, jemaat jangan kalau kita bilang mesti setor sekian untuk pembangunan Anda. Kita bilang jemaah Tuhan siap kerja, bangun gereja di bagian kerja bakti 1 minggu 1 kali. Nyara minta banyak 1 minggu 1 kali. Yang bahasnya mau bayar. Pokoknya kerja 1 minggu 1 kali. Sekarang 95%. Kalau 5 tahun dari membangun. Tidak terlalu besar, cuma 9 kali 15 lengkap balkon, itu yang Tuhan cari. Setiap tidak ada Tuhan kirim, setiap tidak ada material Tuhan kirim, karena saya tahu Tuhan sudah membuat saluran berkat. Dia sudah tinggal. Pernah satu ketika habis main semua kerja di besok ini gembala ada panitia tapi tetap peran gembala ada. Tuhan soal habisnya minta semen Tuhan. Pagi-pagi untuk anak-anak pagi Tuhan tidak puji Tuhan. So itu dia tinggi perkembangan kasih cengkeh waktu di bagian keuangan. Oh siap bos. Dulu biasa kantor buka jam 9, kita sudah di jam 8. Seperti itu. Ada yang kerja. Tuhan itu luar biasa sudah. Tuhan itu ajaib. Jadi krisis ekonomi tidak akan bisa melanda hidup orang percaya. Suatu ketika kita pikir-pikir kalau plafon satu lembar bagaimana loh, pasang 1 lembar bagaimana loh, tegel pasang 1 dos bagaimana loh, ya dengan Tuhan ini hidup bagaimana. Suatu ketika kita cuma mau beli bensin di toko, beli bensin, soalnya lagi mau beli ajinomotor. Kok penciptanya masih apa yang gak di sana? Oh, nah kalau katanya lagi itu sekolah ya gitu. Kok ini kok dia jawab tanya jawab bahas kalau berapa lembar mau pakai, berapa dos mau pakai, pokoknya habis berkah selesai. Saya tahu Tuhan membuka
selokan untuk memberkati. Itu sebabnya saudara, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Sebab Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Dia lihat kesetiaan saudara dan saya. Jangan sampai kita miskin. Saya bukan berarti menyampaikan teologi kemakmuran, tapi gereja Tuhan, orang percaya taruh perbedaan, orang yang takut akan Tuhan dan yang tidak. Itu sebabnya kami jadi orang Kristen, jadi betul-betul orang Kristen. Kami jadi partai kosong, jadi partai kosong betul-betul. Jangan jadi partai salah. Lihat orang begini, orang begitu. Lihat orang begini, orang begitu. Lihat orang jadi terlobat, orang begitu, terlobat. Gimana mau jadi? Karena hal-hal itu yang akan membuat kerohanian kita meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan tidak memperhatikan kita lagi. Lanjutnya, tetapi nah, ayatnya yang ke-9 bagian D, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepada roh-roh tubuh itu yang dalam tanda kutip yaitu si iblis. Banyak kali kehidupan kita memberi diri kepada iblis lebih cepat daripada memberi diri kepada Tuhan. Kalau memberi diri kepada Tuhan itu paling suka. Mau api ibadah ada pasti mati. Jam 9 ibadah. Lalu mereka bilang sepak bola. Luar biasa. Belum apa-apa hadir. Bagi yang hobi sepak bola. Kalau yang hobi nonton, belum jam. Dia sadar. Masuk tunggu di muka. Udah lama. Maka bilang ibadah. Tunggu ibadah lagi. Nah, karena hidup ini sudah dikuasai oleh iblis, sehingga iblis memperbudak kita. Lebih baik saya diperbudak oleh Tuhan daripada diperbudak oleh iblis. Karena akibat dari orang yang meninggalkan si pemberi waris, dia akan diperhamba oleh iblis. Itu sebabnya kita Al-Qur'an dalam tidak trauma. Jangan lagi kita diperhamba oleh dosa, tapi mari kita menjadi hamba-hamba Allah. Oh, kalau begitu kita semua sekolah kita. Ya, anda sudah. Apa yang kita bisa buat dalam pekerjaan Tuhan, buatlah itu sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan talenta Anda, sesuai dengan karunia Anda. Itu yang berarti bagi Tuhan. Daripada iblis memperhamba kita, dia suruh lagi tiga kumpul sana bacito, tiga di sana nyambung, tiga di sana main kartu, tiga di sana merokok dan lain sebagainya. Siapa dia yang lain? Saudara putih saya. So mulai kecil itu ini sudah jauh. So ada kuat, amin. Itu sebabnya mari kita terus bertahan agar supaya kita tetap di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan kita diperbudak oleh iblis. Sebab iblis hanya datang untuk membunuh dan membinasakan kita. Dia hanya membuat kita menderita. Tapi Tuhan, dia datang untuk menjadikan kita orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dia dikuasai oleh waktu. Bukan dia yang menguasai waktu, tapi waktu yang menguasai dia. Ya. Dari
dari pagi sampai malam kerja, 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 dari pagi sampai malam kerja. Berapa kita bilang? Berapa? 7 hari. Hari itu dapat kerja. Karena dikuasai oleh waktu. Waktu rezeki ini pesanan, mau waktu rezeki ini dan pakai minggu, kita pakai pagi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita yang menguasai waktu, pasti kita akan bisa mengatur waktu untuk memberi diri kepada Tuhan, untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Dia nanti muncul, kalau dia dikuasai oleh waktu, dia nanti muncul pada hari-hari tertentu, pada bulan-bulan tertentu, hari Natal, Paskah, Tahun Baru, ada muncul itu karena dikuasai oleh waktu-waktu tertentu. Tapi kita nyata, amin. Semua hari buat Tuhan, semua hari untuk Tuhan. Haleluya. Karena kita tidak mau meninggalkan si pemberi waris itu. Kalau kita benar-benar menjadi ahli waris, maka di sana Tuhan akan melihat kita dan Dia akan menolong kita. Segala kebutuhan kita, segala keperluan kita, segala masalah, segala penyakit, Tuhan pasti akan menyelesaikan semua. Karena kita berbakat kepada Tuhan. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang mengenal Allah, maka dia dikenal oleh Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin Allah mengenal kita? Allah cuma dia bagi. Siapa sana? Oh iya, dia nama Petrus. Maria kok bukan kita pemilih? Itu salah pemilih, golongan hitam pemilih, bukan golongan putih pemilih. Amin. Tapi saya pikir sebenarnya kita yang ada milik golongan putih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Dia mengenal kita, Dia lihat kebenaran kita. Sesudah sakit, Dia tahu dan Dia pasti menemukan Anda. Waktu hari Anda berat, tapi Tuhan pasti menolong Anda. Haleluya. Anda yang punya persoalan, Tuhan pasti menjelaskan persoalan. Ada yang butuh karena Tuhan berjisokentes simpanan habis. Tuhan pasti dia Tuhan perhatikan itu. Rupiah Anda tidak ada lagi, tapi Dia melihat, Dia akan menolong Anda. Rupiah akan beri kepada Anda. Karena kita orang yang dekat dengan Tuhan, kita dikenal oleh Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita memperjuangkan diri kepada Allah, bukan kepada iblis. Sehingga semua fasilitas yang Allah siapkan bagi kita, Dia akan beri kepada kita, karena kita adalah ahli warisnya Allah. Roh Kudus sangat mengenal kita. Roh Kudus berkata, ada yang sakit saat ini. Roh Kudus memperhatikan Anda, telah melihat Anda, dan Dia sedang menyembuhkan Anda. Dia sedang mengobati Anda. Tangannya yang tak kelihatan sedang menjawab apa lagi. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Dia ada di tempat ini. Dia
Jesus. Sudah. Saya sebagai berdoa pada Tuhan, mari kita yang punya masalah. Siapa yang punya masalah? Taruh tanganmu di dada. Jangan lewatkan kesempatan ini. Sebab Dia Allah kita yang memberi waris kepada kita. Segala kebutuhan kita, segala keperluan kita, Dia akan lakukan dengan secara luar biasa. Ya Tuhan, lihat dan perhatikan tangan-tangan yang dilakukan di dada masing-masing mereka. Mereka butuh pertolongan Tuhan, masalah yang melanda, soal yang menimpa mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang masih diikat oleh iblis lewat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin yang masih merokok, mabuk, baik Jesus dia ada di sini, dia tahu, dia tahu. Jangan sampai rest air berbahaya menimpa saudara. Tidak ada yang dilepaskan. Taruh tanganmu di dada. Semua itu salah. Tidak ada yang memiliki tangan itu. Kalau masih ada dosa-dosa yang melakukan diri Anda, taruh tanganmu di dadamu. Allah pembebas, Allah penolong, Allah Tuhan